Nah, sebagaimana yang Ana katakan tadi, maksud dari orang yang baik ini seakan-akan kok seperti menyuapi bara api. Itu maksudnya bagaimana? Di sini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Minhaj, ya. Yang mana kitab Al-Minhaj ini isinya adalah syarah penjelasan dari kitab Sahih Muslim. Beliau membawakan 3 penjelasan sekurang-kurangnya. Yang pertama, kenapa Nabi Muhammad SAW mengatakan faka'an nama tusifuhumul mal, seakan-akan engkau telah menyuapinya dengan abu atau bara api yang panas. Penjelasan pertama, ini adalah sebuah kiasan atas apa yang akan menimpa mereka berupa siksaan. Ya. Mereka bagaikan memakan abu panas dan merasa perih tersiksa. Ya. Dan realitanya memang begitu. Kadang itu, kalau ada orang yang ya terindikasi kayaknya nggak suka ke kita, lalu kita baiki dia, dia salting. Terus apa lagi? Mau nolak kepribadian. Pokoknya dia kayak kesiksa. Padahal dia dapat kebaikan dari kita. Mungkin di antara antum ada yang pernah merasakan seperti itu. Ada orang yang kayaknya nggak suka ke kita, tapi kita sikapi dia dengan baik terus. Dia malah semakin tersiksa. Apakah kita dosa dengan perbuatan kita? Enggak. Itu balasan dari Allah. Karena sikap dia, karena hasad dia, karena dengki dia mungkin. Ini yang pertama. Kiasan dari Nabi Muhammad SAW jadi seakan-akan laki-laki itu seperti menyuapi bara api, ya. Karena orang yang mendapatkan kebaikan itu merasa tersiksa dengan apa yang diberikan oleh orang tersebut. Nah, selain itu, dia telah melakukan dosa besar. Kenapa digambarkan dengan bara api? Karena dia telah melakukan dosa besar. Apa itu dosa besarnya? Yaitu karena dia telah memutus tali silaturahim. Memutus tali silaturahim adalah dosa besar. Dan dia kena dosa lainnya. Insya Allah. Dosa apa itu? Yaitu dosa karena membalas kebaikan dengan keburukan. Jadi pas. Dia itu bagaikan memakan bara api. Ya. Seseorang memberi kebaikan, malah dia anggap seperti api yang menyiksa dia. Ya benar, tersiksa dia. Di dunia dan akhirat. Dosa memutus tali silaturahim, dan dosa karena membalas kebaikan dengan keburukan. Ini penjelasan pertama. Penjelasan yang kedua, kenapa Rasulullah memakai kata-kata ibarat bara api yang dimasukkan ke mulutnya, ini sebagai bentuk kerendahan dan kehinaan bagi dia. Yaitu bagi dia orang-orang yang berbuat buruk kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Jadi kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, kalau misal kita kok berbuat baik kepada orang, lalu orang yang kita berbuat baik itu balas keburukan kepada kita, itu menunjukkan bahwasanya dia sedang memperlihatkan kepada kita martabatnya rendah. Jadi antum nggak usah sedih ketika antum berusaha berbuat baik kepada teman antum, berbuat baik kepada saudara antum, kepada keluarga antum, tapi ternyata keluarga antum, saudara antum, teman antum membalas keburukan. Martabat antum nggak rendah. Antum tetap tinggi di sisi Allah. Merekalah yang rendah hina. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata Imam Nawawi, mengapa Rasulullah SAW itu memakai kata kiasan, seakan-akan engkau menyuapi dia dengan bara api? Karena
menurut orang yang dibaiki ini, misal ada si A, si B. Si A ini yang berbuat baik, si B ini yang membalas kebaikan dengan keburukan. Menurut si B ini, si A ini telah memberikan sesuatu yang buruk, padahal hakikatnya baik. Karena dirinya sudah dikuasai buruk sangka. Kalau misalnya ya, realitanya seperti ini. Misal ada orang yang memusuhi kita, nggak suka sama kita. Lalu kita berusaha berbuat baik kepada dia. Mayoritas dari orang-orang yang seperti itu, dia akan berburuk sangka. Kebanyakan dari orang yang seperti itu pasti buruk sangka. Kita ngasih roti, neng batin, karena racun ya. Kita coba beliin es, ya, bede apa ya, penyong meriang apa ya, penyong pilek apa ya. Padahal orang yang ngasih itu nggak ada niatan seperti itu, ya. Itu kadang kalau misalnya orang sudah dikuasai oleh buruk sangka, oleh sifat yang jelek, perbuatan baik pun jadi buruk. Ya. Nasehati, wah ke, pengen ngisin-ngisinan nyong ke. Padahal nasihatnya itu secara umum, nggak nyebut namanya. Ya. Dia ngerasa, wah apa ya, ngenyak nyong ke. Itu kalau pandangannya sudah buruk ya pasti kebaikan akan terlihat buruk. Ya. Jadi ini adalah 3 penjelasan bahwasanya kenapa Rasul pakai kiasan, engkau seakan-akan menyuapi dia pakai bara api ke mulutnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wallahu taala alam bishawab.